Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, utamanya warga Nahdliyin di wilayah Kecamatan Sumber Baru. Saat ini tentu kita sedang bersedih, bahkan berduka. Bagaimana warga kita banyak yang kemudian tertular virus corona. Bahkan akhir-akhir ini sangat banyak warga yang sakit. Mungkin di antara kita kemarin banyak yang sakit. Tidak sedikit pula dari mereka yang kemudian meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, dan yang meninggal dunia semoga diampuni dosa-dosanya dan menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu ada laporan yang masuk kepada pengurus MBC NU Sumber Baru tentang ada sebagian warga di wilayah kita yang membuat patung orang-orangan. Ini terjadi di Sumber Baru wilayah selatan dan juga sebagian di utara. Setelah tim kami kemudian ke lapangan, tujuan mereka itu adalah untuk menolak penyakit, menolak wabah virus corona. Kaum muslimin rahimakumullah, memang saat ini kita perlu memaksimalkan usaha dan upaya dan ikhtiar agar supaya kita terhindar dari wabah virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Akan tetapi, sebuah upaya dan ikhtiar, usaha kita jangan sampai kemudian bertentangan dengan akal sehat kita, bahkan melanggar terhadap syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat patung orang-orangan di depan rumah kita dengan tujuan untuk menolak wabah virus corona atau penyakit-penyakit yang lain adalah tidak logis, sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat kita. Bagaimana sebuah patung bisa menolak atau menghindarkan seseorang dari wabah atau dari penyakit-penyakit? Kalau ini benar, mungkin di Bali, ya, yang di situ adalah tempat-tempatnya berhala, tempat-tempatnya patung yang jauh lebih bagus dari yang dibuat di sini, mereka penduduknya akan selamat dari wabah virus corona. Tetapi faktanya Bali itu adalah bagian dari provinsi yang sudah zona merah, di mana penduduknya sudah sangat banyak yang terjangkit virus corona. Yang kedua, bukan hanya bertentangan dengan akal sehat. Ketika seseorang ingin terhindar dari penyakit atau wabah yang kemudian membuat patung orang-orangan di depan rumahnya, cara ini juga bertentangan dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpotensi menimbulkan kesyirikan. Dalam hal ini Al-Imam Ad-Dardiri rahimahullah sebagai bagian dari ulama at-tauhid, beliau menyampaikan dalam kitabnya Kharidatul Bahiyah, sebuah kitab yang sangat umum dikaji dalam dunia pesantren. Beliau mengatakan, wa may yaqul bit-tab'i aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Barang siapa yang meyakini bahwa ada sesuatu ini memberikan efek atau pengaruh dengan sendirinya, bitabai, memang karakternya memberikan pengaruh atau efek kepada yang lain, bisa menyelamatkan atau misalnya, lalu sandaran kita kepada Allah hilang, kita hilang bagaimana ini semuanya terjadi atas kehendak Allah misalnya, fadzaka kufrun 'inda ahlil millah, perbuatan ini adalah kategori kafir, bahkan ini adalah merupakan kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Na'udzubillahi min dzalik. Dan kesyirikan, Al-Quran menjelaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ketika disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya. Kalau kemudian meyakini wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Oh, enggak, saya tidak meyakini patung ini misalnya memberikan efek sehingga bisa menolak wabah, menolak penyakit. Tapi saya meyakini Allah memberikan kekuatan kepada patung ini sehingga patung ini bisa menolak penyakit, bisa menolak wabah virus corona. Keyakinan seperti ini pun, kata beliau, kata ulama atau ulama tauhid sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain, fadzaka bid'iyyun. Cara seperti ini, keyakinan seperti ini adalah sesuatu yang bid'ah. Bahkan dalam bahasa kitab yang lain disebut dengan fasik, dosa besar. Allah tidak pernah memberikan kekuatan kepada patung atau berhala-berhala yang kemudian bisa menolak virus corona, wabah atau penyakit-penyakit yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa cara yang benar untuk menolak atau menyelamatkan kita dari virus corona? Ajaran kita telah mengajarkan ada 3 tahap yang bisa kita lakukan, dan kalau ini dilakukan selain benar itu juga mendapat pahala. Yang pertama adalah ikhtiar zahiriyah, usaha secara zahir. Misalnya meningkatkan imun tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan memperbanyak konsumsi vitamin C dan vitamin yang lain, sebagaimana ini arahan dan anjuran ahli medis kedokteran. Yang kedua, mengikuti protokol kesehatan, yaitu arahan pemerintah, standar kesehatan untuk kemudian terhindar dari penularan wabah virus corona ini. Dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas untuk berinteraksi dengan yang lain. Cara ini sudah dianalisa dengan sangat baik oleh ahlinya. Maka cara zahir ini bisa kita ambil, dan kalau dilakukan kita berpahala. Yang kedua adalah ikhtiar batiniyah, yaitu dengan cara memperbanyak berdoa kepada Allah, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya memperbanyak salawat tibbil qulub, memperbanyak salawat burdah dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masjid-masjid untuk mulai sekarang memperbanyak atau sering-sering membaca burdah dengan masyarakat. Karena salawat burdah termasuk wasilah kita salawat kepada Rasulullah yang insya Allah menghindarkan kita dari segala penyakit. Baru setelah kita berikhtiar, berusaha secara zahir batin, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan diri kita kepada Allah bahwa tidak akan pernah ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Ini cara yang benar yang diajarkan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karenanya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya para tokoh, barangkali ada tetangganya yang di depannya ada patung orang-orangan, segera disampaikan, tolong dibuang jauh-jauh, kemudian diarahkan bagaimana cara yang benar untuk kita menjaga keselamatan kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai penyakit termasuk wabah virus corona ini, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.